Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang database server ya di cloud gitu. Yang akan kita gunakan nanti adalah MySQL ya. Dan untuk cloudnya kita akan gunakan AWS atau Amazon Web Service. Jadi cloud ini diperlukan apabila database kita perlu diakses oleh banyak orang gitu. Jadi misal teman-teman selama ini database SQL-nya di laptop sendiri gitu, itu kan hanya bisa diakses sama kita sendiri gitu ya. Tapi kalau kita taruh di server atau di cloud, itu bisa diakses oleh banyak orang dan kita tidak perlu khawatir apabila misal kalau di laptop itu kan bisa hilang datanya ya karena laptop rusak atau apa gitu. Kalau di cloud itu sudah terjamin aman karena infrastruktur di cloudnya sudah ditanggung oleh pihak cloud tersebut. Dalam hal ini adalah AWS. Ya. Nah, nanti kita akan install dua jenis MySQL. Pertama MySQL yang reguler ya, yang biasa ya, yang di situsnya ini mysql.com. Sama kedua adalah Aurora. Itu semacam database MySQL yang versi AWS dan diklaim 5 kali lebih cepat daripada MySQL yang biasa. Nanti kita akan install dua-duanya gitu. Jadi pertama adalah teman-teman download dulu MySQL Workbench ya, agar nanti kita bisa running di bentuk IDE gitu yang GUI, jadi lebih mudah untuk di manage lah gitu. Nah, untuk kali ini kita akan download MySQL Workbench saja gitu, yang versi 8.0.36. Nah, kenapa yang versi 36? Jadi yang terbaru memang yang 40. Nah, 40 itu untuk saat ini di AWS itu Aurora-nya tidak support untuk yang versi 40. Ya, versi 39 juga nggak support yang MySQL biasa. Jadi yang versi yang support untuk kedua service MySQL, baik itu yang biasa dan Aurora, itu adalah 36. Ya, ini linknya saya sertakan di grup di video description di bawah, bisa diklik. Ya, jadi tinggal di download. Nah, yang kedua adalah kita harus sign in ke situs AWS-nya, aws.amazon.com gitu. Kita klik sign in to the console. Nah, ini syaratnya adalah teman-teman harus punya akunnya ya, registrasi gitu ya. Jadi saya coba login dulu nih sebagai contoh. Jadi syaratnya adalah teman-teman register dulu, registernya gratis ya. Um, tapi teman-teman harus punya kartu kredit ya, atau CC gitu ya. Karena nanti itu akan dijadikan sebagai tagihan dari penggunaan service AWS gitu. Nah, kalau teman-teman nggak punya kartu kredit juga bisa pakai kartu debit yang terafiliasi dengan Visa gitu. Contoh yang saya pakai sekarang adalah Genius. Jadi itu pakai saldo debit gitu ya. Jadi di akhir bulan nanti ketarik biaya servisnya gitu. Dan itu tidak menggunakan sistem kredit tapi pakai saldo Genius gitu ya. Nah, kalau sudah daftar gitu, teman-teman bisa klik ini sign in using root user email. Oke, terus kita pilih root user, masukkan emailnya. Oke, passwordnya. Oke, saya sekarang sudah masuk ke konsolnya AWS ya. Jadi pertama-tama tadi teman-teman download lalu install ya. Oke, saya install sekarang. Tadi saya sudah download. Ini tinggal di next next saja, tidak perlu ada settingan khusus gitu ya. Oke, finish. Sekalian kita launch. Oke, kita kembali ke Amazonnya. Ini bisa kita tutup. Oke, jadi teman-teman tuh pertama kali yang dilakukan adalah cari service RDS namanya. RDS. Nah, kalau sudah masuk ke databases, nah create database. Nah, di sini saya akan coba create yang MySQL biasa dulu gitu ya. Jadi standar create, lalu MySQL. Nah, untuk engine-nya tadi saya bilang disesuaikan dengan workbench-nya. Tadi kan 8.0.36 ya. Jadi kita pilih di sini 8.036. Nah, kalau sudah, ini template-nya ada 3 jenis. Production yang paling bagus ya, yang paling cepat, sampai free tier yang paling low spec-nya lah. Tapi harganya juga berbanding terbalik ya.
production lebih paling mahal, fitur yang paling murah. Di sini saya sebagai contoh hanya sebagai contoh saja gitu ya. Saya pilih dev atau test gitu, development. Lalu untuk availability dan durability ini ada 3 opsi. Jadi kalau teman-teman pilih yang multi AZ itu database teman-teman di cloud itu akan dibuat di beberapa tempat, di beberapa zona gitu ya. Jadi just in case misal ada masalah di server database teman-teman itu nggak akan ada masalah karena ada backupnya gitulah. Dan secara uh, availability sama data redundancy juga lebih bagus gitu ya. Cuma ya harganya memang lebih mahal gitu. Nah kali ini saya sebagai contoh aja saya pakai yang single database instance saja gitu karena yang paling murah ini. Nah, ini nama database instance-nya yang di Amazon. Jadi kita bisa kasih nama misal apa MySQL Reno gitu. Usernya juga bebas dipakai apa aja, cuma by default pakai admin. Lalu passwordnya kita pilih self manage, jadi kita bikin sendiri. Coba kita isi passwordnya. Oke, lalu instance configuration ini terkait sama hardware. Jadi ada 3 tipe gitu ya. Standar yang paling bagus sampai yang paling bawah tuh berstable gitu. Sekali lagi berbanding lurus dengan harga gitu ya. Kalau teman-teman skalanya besar sekali, contoh nih standar nih. Ini ada yang sampai 200 GB RAM-nya, 300 bahkan. Macam-macam 32 segala macam. Nah, yang paling murah kita pilih yang berstable classes gitu ya. Yang T classes ya ini speknya juga lebih kecil gitu ya. Kayak RAM 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB gitu. Disesuaikan dengan budget teman-teman. Nah, di sini saya pakai yang medium gitu ya, yang 4 GB. Lalu CPU-nya 2 dan throughput-nya sekitar 2000 Mbps atau 2 GB per second. Nah, storage ada beberapa opsi, cuma saya rekomendasikan pilih yang GP2 gitu karena agar harganya bisa ketahuan di awal gitu. Lalu untuk kapasitasnya di sini 200 GB. Saya coba bikin 100 GB ya. Sekali lagi semakin canggih service, semakin gede kapasitas itu berbanding lurus dengan harganya, yaitu semakin mahal. Begitu juga sebaliknya. Oke, terus ini bisa di skip. Oke, nah ini yang penting nih, public access kita pilih yes karena agar database kita di cloud bisa diakses oleh laptop kita dari luar gitu, secara public. Oke, ini kalau teman-teman uh, apa nggak punya VPC bisa di create new VPC. Cuma seingat saya sih emang ketika bikin akun gitu ya, seingat saya sih sudah ada VPC default ya, sudah dibikinkan VPC otomatis gitu. Nah, VPC ini adalah pengertiannya adalah virtual private cloud atau sebuah cloud yang virtual yang kita tidak bisa lihat gitu ya. Dan ini dibutuhkan untuk semua service AWS gitu. Nah, nanti setelah kita create database-nya kita juga ada setting tersendiri di VPC tersebut gitu ya. Oke, saya kira semua sudah. Nah, ini ada harganya gitu ya. Jadi untuk MySQL ini perkiraan harganya dari settingan tadi di atas itu per bulan $89 ya, monthly estimasi ya. Atau katakanlah $90 lah gitu. Oke, kita create database. Oke, ini kita bisa close ya nih add-on iklan. Oke, sekarang sedang proses creating ya. Sembari menunggu kita bikin database satu lagi yang tadi Aurora. Aurora MySQL compatible. Jadi sekali lagi Aurora ini adalah sebuah service dari AWS gitu ya yang support MySQL juga ya dan diklaim punya kecepatan 5 kali lebih cepat daripada MySQL yang biasa. Lebih kencang gitu. Ya, otomatis secara harga juga lebih mahal gitu ya. Nah, kita pilih MySQL ini. Jadi teman-teman bisa opsi lah mau pakai yang Aurora bisa atau MySQL bisa gitu. Tergantung kebutuhan dan budget. Nah, ini engine-nya juga jangan lupa nih, kita pilih yang di belakang 36 tadi. Sesuai dengan workbench kita. Oke, ini sudah selesai semua ya, sudah available semua ya. Oke, nah step selanjutnya adalah kita mesti bukakan pintu agar semua laptop kita ya yang mau mengakses database servernya itu bisa masuk ke dalam database kita. Nah, caranya adalah teman-teman mesti cari namanya security groups di atas yang VPC ya. Nah, ini bisa diklik security groupnya. Nah, kita tambahkan, kita edit inbound rules. Nah, kita add rules, nah kita tambahkan MySQL.
Kita pilih anywhere IP4. Nah, ini fungsinya adalah semua laptop di dunia ini itu bisa mengakses database kita ya di port 3306 ya, yang mana itu port untuk MySQL ataupun Aurora gitu. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa balik ke RDS tadi, kita coba tes yang MySQL ya. Nah, ini di copy nih endpoint nih. Kita klik untuk copy ya, terus kita ke workbench. Kita plus di sini. Nanti kita copy namanya di sini di hostname. Kita namakan misal apa? MySQL AWS misal. Username tadi admin ya. Admin, masukkan passwordnya di sini. Oke, tes connection. Oke, sukses ya. Coba kita klik OK. Oke, kita double klik untuk masuk ke database-nya ya. Jadi sistemnya workbench-nya di laptop kita, untuk servernya di AWS, di cloud. Oke, kita bisa lihat di sini di schemas itu hanya ada database SIS, yaitu database defaultnya MySQL ya. Jadi kita mesti bikin database-nya dulu ya. Jadi kita masuk ke sini, create a new SQL table tab. Kita create database. Misal apa, Reno. Eksekusi. Oke, berhasil ya. Coba kita refresh. Oke, sudah muncul. Ini kita double klik agar select database-nya ya. Sampai dia bold seperti ini, tebel. Oke, kalau sudah, saya mau ngetes misal nih saya ada script create table maupun insert table gitu. Kita bikin dua table di sini. Pertama table restart dulu ya. Oke, sukses. Coba saya select di sini. Apakah keluar? Oke, sudah keluar ya, ada 10 baris table restart di sini. Jadi kalau kita refresh akan muncul dia table restart. Tuh. Sama satu lagi saya mau bikin table cloud practitioner di sini. Oke, juga berhasil. Coba saya select tabelnya. Coba saya refresh dulu ya. Cloud Practitioner. Oke, juga sudah muncul ya isiannya ya. Oke, saya coba gabungkan dua tabel tadi untuk select coba. Oke, jadi sudah sukses ya tabel sudah kita create, database-nya kita create dulu tadi Reno ya. Tabelnya juga sudah kita berhasil create maupun kita insert ya, dan di select juga bisa. Jadi sudah sukses. Nah, yang kedua yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman harus create beberapa user yang sifatnya read only. Jadi tadi kan kita login pakai user admin ya. Nah, admin ini dia bisa segalanya lah, bisa ngehapus, bisa ngupdate data segala macam gitu. Nah, teman-teman harus bikin user untuk yang read saja itu, yang tidak bisa ngedelete maupun ngupdate data, karena itu berbahaya ya. Jadi yang bisa dilakukan hanya select gitu. Nah, caranya adalah saya coba pakai di sini, nanti saya kasih scriptnya di group description ya. Jadi saya coba set dulu ya. Oke, berhasil. Lalu saya masukkan di sini usernya, user untuk yang read only. Saya kasih nama misal apa, Angga misal, passwordnya Angga 123 Angga. Oke, coba. Nah, sekarang kita lihat user tersebut apakah sudah muncul. Oke, Angga sudah masuk ya. Nih, usernya Angga namanya. Nah, coba di sini saya lihat si Angga ini dia privilege-nya apa saja gitu.
Nah, jadi si Angga ini hanya bisa untuk select saja, komen-komen select saja. Jadi komen delete segala macam dia nggak bisa. Ya. Coba kita akan tes, ya. Jadi untuk delete table, delete baris gitu. Sekarang kita masih pakai user admin ya, jadi otomatis bisa. Nah, saya mau delete user baris yang student ID-nya 10 gitu. Dengan cara adalah delete from restart where student ID sama dengan 10 gitu ya. Coba. Nah, berhasil ya. Sukses ya, karena kita pakai user admin gitu. Coba kita select lagi. Harusnya sekarang sudah tidak ada user adminnya. User student ID 10. Oke, cuma sampai 9 ya. Nah, sekarang kita akan tes dengan user Angga. Kita coba login apakah dia bisa nge-delete. Kita bikin lagi, misalnya apa? MySQL Angga gitu. OS Angga. Hostname-nya kita coba copy lagi ya. Usernya admin, user Angga ya, Angga. Passwordnya Angga 123. Coba kita tes. Oke, sukses. Kita coba masuk ke user Angga. Oke, kita double klik database-nya ya, Reno ya, sampai dia boldable. Oke, sekarang kita coba select lagi isian dari tabel restart. Nah, sekarang saya mau hapus yang student ID-nya 9 gitu ya. Apakah bisa pakai user Angga? Delete from apa tadi? Restart where student ID sama dengan 9. Coba kita tes. Nah, error ya. Comment denied karena emang si Angga nih tadi hanya bisa untuk select, tidak bisa ngedelete maupun ngupdate atau apapun lah gitu. Ya, ini penting bagi teman-teman. Sekiranya teman-teman tuh yang mengelola database itu wajib bikin user untuk yang read only ya. Jadi kalau mau orang lain mau masuk ke database-nya, atau kasih aja user read only, karena begitu di delete ini tidak bisa kembali lagi, datanya hilang selamanya gitu ya. Nah, oke, untuk MySQL segitu. Sekarang kita coba yang Aurora gitu ya. Balik ke sini database Aurora RNO. Ini ada dua nih endpoint-nya gitu ya, yang tipenya write ataupun reader gitu ya. Nah, kita pakai yang write aja coba. Kita copy. Kita masukin lagi gitu di sini, kita namakan apa, misal Aurora AWS. Hostname-nya tadi ya. Admin apa, usernya sama admin. Saya masukkan password dulu. Oke, sukses ya. Kita coba connect Aurora AWS. Oke, sama tadi database-nya awal-awal masih belum ada ya, jadi kita masih bikin dulu database-nya ya. Bisa lewat create schema ataupun ya bisa lewat inilah, komen lah. Saya pakai komen aja. Jadi database misal apa? Optim. Oke, saya coba refresh di sini. Oke, terus kita create table ya. Oh sorry, ini harusnya di klik dulu. Oke, kita klik double klik ya, pastikan Optim ini terselect agar bisa dieksekusi. Oke, sekarang saya coba running semua aja di sini. Oke, sekarang kita refresh, apakah tabelnya sudah muncul?
Ya, tabelnya sudah muncul. Ya, tadi ini select dari join dua table ya. Kita ulang coba. Oke, ini juga sukses. Jadi sekarang kita sudah punya database MySQL 2 di cloud AWS gitu ya. Mau itu SQL yang biasa maupun yang Aurora yang diklaim 5 kali lebih cepat daripada SQL yang biasa gitu. Nah, selanjutnya teman-teman itu kalau misal mau pakai service ini silakan gitu, tapi sekali lagi ada service charge ya. Jadi nanti ya bakal ada billing tiap bulan yang harus dibayarkan gitu ya, dan itu akan ditarik uh, lewat kartu kredit maupun kartu debit teman-teman yang didaftarkan ketika daftar akun AWS gitu ya. Nah, ini kebetulan belum ada gitu. Nah, sekiranya teman-teman udah nggak pakai lagi database-nya, itu teman-teman segera delete. Jadi ini kan saya sekedar kasih contoh gitu ya. Kalau saya terusin, saya nggak delete, nanti bakal muncul tagihan tadi tuh $89, $91 itu. Pastikan itu hapus dulu kalau teman-teman sudah tidak pakai servisnya gitu ya. Nah, kita klik di sini, Aurora yang instance yang di bawah, action, delete. Ini klik aja delete nih. Yang MySQL juga sama, kita delete. Delete nih. Oke, ini sedang proses delete ya. Jadi setelah nanti delete gitu ya, sisa satu nih Aurora RNO nih. Coba saya delete lagi nih. Ini proses yang paling atas nih, karena nunggu yang bawah ini selesai dulu gitu ya. Nah, ini sudah selesai ya, jadi teman-teman kalau sudah nggak pakai aman, nanti tidak akan muncul tagihan gitu. Oke, sekian dari saya. Semoga ini ilmunya bermanfaat ya, khususnya untuk teman-teman yang menggeluti bidang database. Sekiranya laptopnya sudah nggak kuat gitu ya, speknya nggak cukup, terus kapasitas harddisknya juga sudah terbatas, itu mungkin bisa mempertimbangkanlah menggunakan service AWS di cloud gitu. Mau itu pakai Aurora maupun MySQL gitu. Ya, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.